Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Askia Zahratul Ulia dari SD Negeri Legok. Perkenankan saya pada hari ini untuk membawakan cerita yang berjudul Babat Pasir Luhur. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan Raden Banyaksatra, putra Prabu Siliwangi, dalam mencari cintanya. Dikisahkan, saat itu Raden Banyaksatra dipersiapkan untuk menjadi raja. Namun, syarat untuk menjadi raja, Raden Banyaksatra harus memiliki istri terlebih dahulu. Oleh karena itu, Banyaksatra pergi ke arah timur dengan meninggalkan pakaian kebesaran dan menggunakan nama samaran dengan nama Raden Kamandaka. Setelah sampai di Kadipaten Pasir Luhur, Raden Kamandaka bertemu dengan patih yang bernama Patih Reksanata. Kemudian, Patih Reksanata mengangkat Raden Kamandaka sebagai anaknya. Kadipaten Pasir Luhur dipimpin oleh adipati yang bernama Adipati Kandadaha. Adipati Kandadaha memiliki beberapa putri yang bernama Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa memiliki wajah yang mirip Ibu Kamandaka. Setiap tahun, Kadipaten Pasir Luhur mengadakan upacara menangkap ikan di Kali Logawa. Semua keluarga dan para pemerintahnya menangkap ikan bersama, termasuk Patih Reksanata. Diam-diam, Raden Kamandaka mengikuti Patih Reksanata dan bertemu dengan Dewi Ciptarasa. Akhirnya, mereka saling jatuh cinta. Dewi Ciptarasa meminta agar Raden Kamandaka menemuinya pada malam hari di Taman Kaputen Kadipaten Pasir Luhur. Namun pertemuan ini tidaklah lama karena kakak Dewi Ciptarasa mengetahui itu dan melaporkan pada Adipati Kandadaha. Adipati Kandadaha sangat marah dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Raden Kamandaka. Namun karena kesaktian dan ketangkasan yang dimiliki Raden Kamandaka dapat lolos dan selamat dari pengejaran prajurit dengan menyeburkan diri ke sungai dan menyelam mengikuti arus sungai. Prajurit melempari batu-batu sampai sungai penuh dengan maksud agar Raden Kamandaka tidak dapat lolos. Para prajurit melaporkan kepada Adipati Kandadaha bahwa Raden Kamandaka telah mati di sungai. Namun, Raden Kamandaka diselamatkan oleh pemancing yang bernama Rekajaya. Mereka berteman dekat dan menetap di desa Penagi. Di desa itu, Raden Kamandaka diangkat anak oleh Nyi Kartisara. Nyi Kartisara merupakan janda miskin di desa itu. Di sana, Raden Kamandaka menjadi pengadu ayam. Ayamnya bernama Mercuk. Setiap mengadu ayam, Raden Kamandaka selalu menang dan sangat terkenal sampai ke Kadipaten Pasir Luhur. Adipati Kandadaha sangat marah mengetahui bahwa Raden Kamandaka masih hidup. Dia ingin agar prajurit menangkap Raden Kamandaka hidup atau mati. Raden Kandadaha memerintahkan Siliwarni untuk menangkap Raden Kamandaka. Di tempat penyambungan ayam, mereka bertemu, namun tidak saling mengenal. Terjadilah penyambungan ayam antara Raden Kamandaka dan Raden Siliwarni. Tanpa disadari, Raden Siliwarni telah menikam pinggang Kamandaka dengan pusaka keris kujang. Karena goresan tersebut mengakibatkan darah mengalir dengan deras. Setelah itu, Raden Kamandaka lari dan menyelamatkan diri di dalam gua. Siliwangi pun mengejar Raden Kamandaka, namun kehilangan jejak di depan gua. Siliwangi pun menantang Raden Kamandaka dan dijawab Raden Kamandaka. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra dari Prabu Siliwangi. Dan Siliwarni pun mengatakan bahwa ia juga putra dari Prabu Siliwangi. Setelah mengetahui itu, mereka saling berpelukan dan meminta maaf. Nah,
Namun, Raden Siliwangi harus membawa bukti yang berupa darah dan hati Raden Kamandaka. Oleh karena itu, anjing pelacak dipotong dan diambil darah dan hatinya. Nah, setelah itu Raden Kamandaka pergi ke gua dan bertapa. Raden Kamandaka mendapatkan petunjuk untuk memakai pakaian lutung dan mendekat di Kadipaten Pasir Luhur. Lutung menetap di hutan Batur Agung. Ketika Adipati Kandadaha dan para keluarganya sedang berburu, bertemulah dengan Lutung dan membawa pulang lutung tersebut. Ketika di Kadipaten, para putri ingin memiliki lutung tersebut. Lutung tersebut tidak mau makan dan diadakan sayembara. Siapa putri yang bisa memberi makan lutung tersebut, dia yang akan bisa memiliki lutung. Nah, hanya makanan dari Dewi Citarasa yang dimakan lutung tersebut. Akhirnya, Dewi Citarasa dapat memelihara lutung itu. Jika malam, lutung itu berubah menjadi Raden Kamandaka dan berubah menjadi lutung pada pagi hari. Dewi Citarasa mengetahui itu dan dia sangat senang karena bisa ditemani Raden Kamandaka. Datanglah Raden Pulebahas, raja dari Nusa Kambangan. Raden Pulebahas memerintahkan patihnya untuk meminang Dewi Citarasa. Jika pinangan itu ditolak, maka Raden Pulebahas akan menghancurkan Kadipaten Pasir Luhur. Saran dari Lutung Kasarung untuk menerima pinangan Prabu Pulebahas dengan satu syarat, yaitu agar Dewi Citarasa selalu didampingi oleh Lutung Kasarung. Nah, pada saat pertemuan pengantin, Raja Pulebahas selalu diganggu Lutung Kasarung. Raja Pulebahas sangat marah dan akhirnya memukul Lutung Kasarung. Di situ terjadilah perkelahian antara Lutung Kasarung dan Raja Pulebahas. Nah, karena kesaktian yang dimiliki Lutung menggigit dan mencekik Raden Pulebahas sampai mati. Adipati Kandadaha sangat gelisah. Namun pada saat itu, Lutung menjelma menjadi Raden Kamandaka dan mengatakan identitasnya bahwa dia adalah Banyaksatra putra Prabu Siliwangi. Mengetahui itu, Adipati Kandadaha merestui hubungan antara Dewi Citarasa dengan Banyaksatra dan akhirnya mereka menikah dan saling bahagia. Amanat dari cerita ini adalah kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk mencapai cita-cita. Demikian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.